jelasin beberapa fitur di Permata Belajar ya. Forada sama Neti ya boleh sambil dengar ya, sambil kita nunggu teman yang lain. Oke. Oke, ini Kakak share nih aplikasi Permata Belajar. Gini nggak ya aplikasinya yang ada di handphone kalian? Forada sama Neti, benar nggak? Iya, Ya, begitu Kak. oke. Nah, di sini di aplikasi Permata Belajar ini Permata Belajar lagi memberikan promosi 7 hari nih. 7 hari gratis untuk coba fitur-fitur yang ada di aplikasi Permata Belajar. Jadi kalau kalian mendaftar di kelas tes masuk PTN, tentunya nanti fiturnya adalah fitur tes masuk PTN seperti SBM PTN, UTBK, kemudian informasi, video, ringkasan materi. Nah, yang hari ini juga kita akan pelajari itu adalah salah satu dari materi SBM PTN UTBK gitu. Jadi di 2021 itu ada pelajaran saintek yang menjadi kisi-kisi yang akan keluar di ujian UTBK SBMPTN tahun ini ya, tahun 2021. Nah, nanti kita akan belajar fisika, soalnya pun diambil dari sini yang khusus untuk dinamika dan beberapa materi lainnya. Jadi adik-adik bisa melihat soal-soalnya yang ada di sini dan membandingkannya dengan apa yang akan kita pelajari. Nah, tentunya pasti lebih enak mendengar guru yang mengajar dibanding langsung mengerjakan ya. Nah, apa sih tujuannya kalian mempelajari ini? Supaya kalian lebih siap, lebih tahu, lebih mengerti bagaimana soal-soal itu di custom atau dirubah sehingga tidak membingungkan saat mengerjakannya. Jadi saya harap adik-adik selalu mencoba menggunakan aplikasi ini di saat senggang, di saat lagi santai, supaya adik-adik lebih siap nanti pada saat ujian yang sebenarnya. Nah, fokus kita hari ini itu lebih ke dinamika. Contohnya itu adalah gerak lurus, kemudian perpindahan benda dan usaha yang dilakukan. Nah, nanti di aplikasi ini Permata Belajar di sini ada banyak materi yang bisa kalian pelajari seperti ini besaran dan kinematika gerak. Ini masuk juga ke pembelajaran kita hari ini. Nah, ada gelombang bunyi yang akan dipelajari di lain waktu. Jadi semua materi-materi yang ada di latihan soal persiapan UTBK SBMPTN 2021 bisa kalian lihat di sini, mencoba mengerjakan. Jika tidak mengerti, kalian bisa lihat jawaban. Gitu adik-adik. Nah, apalagi yang ada di aplikasi Permata Belajar? Ada konsultasi minat dan bakat. Ini bisa kalian lakukan juga untuk mengetahui minat dan bakat kalian. Sebelum kalian memilih jurusan, sebaiknya kalian coba apa sih minat dan bakat kalian, supaya kalian nggak salah jurusan. Banyak yang siswa-siswa yang salah jurusan ternyata setelah bekerja nggak sesuai dengan minat dan bakatnya gitu. Jadi harapannya kalian mencoba ini supaya kalian lebih tahu gitu apa yang menjadi minat dan bakat kalian. Nah, di sini kalian jawab dengan jujur. Nanti di akhir pilihan kalian tahu apa minat dan bakatnya. Nah, apalagi yang ada di sini ada tryout online, ini gratis. Kalian bisa coba tryout ini dengan mengulang-ulang. Jadi tidak hanya satu kali, sampai kalian mengerti, kalian coba ulang supaya kalian semakin mengerti contoh-contoh soal yang ada di sini. Kalian kerjakan dan nanti pembahasannya ada di akhir. Jadi tidak di sini tapi di akhir. Nah, kalau kalian bosan atau udah capek, kalian bisa istirahat. Kalian bisa klik saya mau istirahat. Nah, kalau kalian mau istirahat, dia akan kembali ke depan. Jadi
tidak harus menyelesaikan di waktu yang sama. Sambil kalian santai membaca dengan tenang, kalian bisa mengulang mata pelajaran dari sekolah untuk mempersiapkan UTBK SBMPTN 2021. Gitu. Apalagi yang ada? Ya, di sini ada juga grup belajar online gratis. Nah, ini sekarang yang sedang kita lakukan. Fisika hari Selasa 23 Maret 2021, waktu belajarnya jam 2 sampai jam 4. Nah, ini sekarang yang kita lakukan. Nah, Permata Belajar sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 kali melakukan grup belajar online gratis ini. Nah, harapannya ke depan semakin banyak siswa-siswa yang bisa memanfaatkan fitur ini ya. Nah, di samping itu ada juga grup belajar online berbayar. Apa sih bedanya berbayar sama yang gratis tadi? Ya, yang gratis tadi itu tidak mendetail karena adik-adik punya waktu yang sempit bersama guru yang mengajarkan kisi-kisi yang tidak mendetail. Jadi secara global guru akan menyampaikan apa sih yang perlu dipelajari di materi yang akan disampaikan seperti hari ini fisika series tentang kinematika. Guru akan menyampaikannya secara global. Nah, kalau mau detail, adik-adik bisa ikut nih grup belajar. Nah, nilainya pun murah karena hanya 50.000 per siswa gitu. Untuk persiapan intensif juga ini sangat bagus ya, karena dengan mengikuti belajar dalam grup belajar ini, adik-adik bisa bertanya sepuasnya maupun menanyakan soal-soal sekolah gitu. Nah, kalau untuk les privat online ini lebih ke arah one on one atau maksimal 2 orang gitu ya, adik-adik. Jadi mungkin ada di antara kalian yang segan kalau misalnya ramean gitu. Aduh, nanti aku gimana ya dilihat teman, nggak enak. Mendingan aku seorang diri deh. Nah, untuk les privat online ini biayanya pun tidak jauh beda karena disesuaikan dengan kemampuan guru dan pengalaman guru. Jadi adik-adik bisa pilih nanti di les privat online ini guru-guru yang adik minati dan sesuai dengan biaya yang adik punya gitu. Nah, itu contohnya. Kita di sini punya guru-guru yang berpengalaman karena kita juga punya database guru yang bisa kita jadikan sebagai calon guru maupun pengajar untuk adik-adik. Nah, kira-kira gitu ya adik-adik ya. Sebelum kita mulai, untuk kali ini kita akan belajar fisika series, mata pelajaran fisika yang erat kaitannya sama kinematika gerak. Oke, ini saya kenalkan Kak Dendi dari Universitas Bandung, UPI, Sarjana Pendidikan. Kang Dendi ini mengajar di 3 sekolah juga. Jadi Kang Dendi ini pembuat soal ini. Pembuat soal ujian, pembuat materi fisika di 3 sekolah, dan juga mengajar privat di luar sekolah. Jadi harapan saya adik-adik bisa memanfaatkan pelajaran ini dengan sebaik mungkin, mendengarkan, dan bisa menanyakan jika kurang mengerti. Oke ya, jadi kita mulai saja pelajaran hari ini bersama Kang Dendi. Silakan Kang Dendi. Ya, terima kasih Kang Andi. Oke, selamat siang untuk Neti, Porada, terus Surya, Boyke. Pak Boyke ini dari Permata Belajar, Kang. Oh ya, siap Pak. Kang Surya ini salah satu pengajar kita. Oh iya, siap. Ya, Berarti baru 2 ini. baru 2 ya? Ya. Oke, terima kasih Kang Andi. Baik, selamat siang Porada. Bisa dengar suara? Selamat siang Neti. Siang, Pak. Oke, salam kenal ya. Saya Kak Dendi dari Bandung.
diperkenalkan, diajak oleh Kang Andi untuk berbagi pengalaman dengan Neti, dengan Porada seputar UTBK SBMPTN 2021. Nah, hari ini sesuai dengan rencana Kak Dendi akan menemani kalian berdua untuk belajar fisika ya. Di Permata Belajar ini tadi sudah sangat detail dijelaskan oleh Kak Andi bagaimana Permata Belajar. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan oleh Kak Dendi hari ini tentang materi-materi fisika ini semuanya diambil dari aplikasi Permata Belajar. Jadi hari ini akan coba Kak Dendi berbagi pengalaman dengan Neti, dengan Porada ya, seputar seperti apa sih sebenarnya soal UTBK SBMPTN gitu. Karena untuk bisa lulus SBMPTN UTBK ini perlu strategi yang baik gitu. Jadi sama halnya kita menghadapi perang gitu ya. Jadi kalau tanpa strategi hanya mengandalkan kekuatan itu sulit ya. Nah, di sini Kak Denny akan berbagi ya dengan Neti, dengan Porada untuk bagaimana sih sukses atau kiat bisa lolos di UTBK SBMPTN 2021 ini khususnya di pelajaran fisika gitu. Nah, yang pertama yang akan dibahas ya ke Porada sama Neti. Jadi pemetaan dulu ya. Jadi pemetaan tuh artinya kedudukan fisika itu ada di mana gitu. Jadi kedudukan fisika ini. Jadi untuk materi uji SBMPTN barangkali ini Neti dan Porada juga sebenarnya udah pada tahu ya apa sih sebenarnya yang diteskan, yang diuji pada SBMPTN 2021 ini. Berbeda hal dengan tahun 2020, jadi uji tes ini hanya ada TPS saja, jadi TKA-nya tahun kemarin nggak ada, nah untuk tahun sekarang tuh TKA-nya ada lagi, gitu. Jadi kembali ke awal, ya. Jadi hanya tahun kemarin dikarenakan pandemi. Nah, jadi fisika ini ada di rumpun TKA Saintek, gitu. Jadi di sini ada materi fisika. Nah, rata-rata yang Kak Dendi tahu pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya itu yang mengikuti tes uji SBMPTN ya itu rata-rata fisikanya rata-rata lewat gitu. Jadi lewat itu artinya karena ada kesan bahwa fisika itu sulit sehingga kebanyakan mereka mengisi soal tuh 2, 3 gitu ya. Ya berhubung mungkin karena sulit. Nah di sini justru strateginya adalah saat orang lain dalam pengerjaan fisika itu dilewat karena mungkin ada image bahwa fisika itu sulit. Nah, Neti dan Porada itu bisa mengambil keuntungan dari sana. Ya. Jadi ada keuntungan saat orang lain tuh meninggalkan itu, nah Neti dan Porada bisa mendongkrak nilai poin dari fisika. Nah, kenapa fisika ya dianggap sulit? Ya karena memang ada kesannya seperti itu gitu. Jadi mungkin karena tidak tahu ya, karena mungkin karena ada kesannya seperti itu, ya. Nah, sehingga kadang fisika itu dilewat gitu. Nah, di sini mudah-mudahan nanti ketika tes Neti sama Porada bisa memanfaatkan justru di fisika bisa kita ngambil poin. Nah, kemudian dalam materi fisika ini terbagi menjadi 6 bab. Ini sebetulnya sudah lengkap ada di modul online Permata Belajar ya. Jadi nanti bisa diakses di aplikasi Permata Belajar bahwa ini fisika dibagi menjadi 6 rumpun gitu. Jadi ada rumpun mekanika ya, kemudian ada listrik dan magnet, kemudian ada zat dan kalor, ada getaran dan gelombang, ada cahaya dan optik. Yang terakhir adalah fisika modern. Jadi 6 item ini yang secara garis besar materi fisika ini yang ada di SMA, kemudian yang dites juga gitu ya.
di tes untuk UTBK SBMPTN. Nah, kemudian dalam mekanika ini terbagi menjadi beberapa bab, ya, terbagi menjadi beberapa konsep, termasuk dalam listrik dan magnet. Nah, ini kakak coba, nah petakan tuh seperti ini. Jadi ini dalam mekanika, materi fisika yang sering keluar di tes UTBK itu adalah tentang gerak lurus, tentang usaha dan energi, kemudian nah ini ada bagian lainnya, ada dinamika partikel dan hukum Newton, momentum, impuls, dan fluida. Ini adalah materi-materi mekanika yang warna merah ya. Nah, kemudian yang warna di sini ungu ini ada materi-materi listrik dan magnet gitu ya. Nah, kemudian ada materi suhu dan kalor, termodinamika, kinematika, gelombang, terus optik dan fisika modern. Nah, ini semuanya sebenarnya sudah lengkap di modul permata belajar, kalian bisa akses. Jadi hari ini barangkali Kak Deni akan mencoba membahas tentang mekanika saja. Gitu. Oleh Kak Andi diberi kesempatan pada hari ini Selasa untuk bisa menjelaskan materi-materi mekanika yang sering muncul di di UTBK SBMPTN gitu. Jadi akan dicoba dikerucutkan ya. Mudah-mudahan nanti lain waktu untuk materi yang lain bisa kita bahas. Nah, ini materi tadi yang sering yang ada ya, yang sering muncul gitu. Karena memang erat kaitannya dengan kehidupan kita gitu. Nah, ini ada di subtes fisika saintek gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak, Neti sama Porada? Silakan. Ada nggak? Ada Brilian Simanjorang juga ini, Kang. Ya. Oh, ada lagi, Kang? Ya, ada, Kang. Oke. Brilian, selamat siang, Brilian. Bisa dengar suara? Selamat siang, Kak. Iya, selamat siang. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak seputar materi fisika nih? Yang tentunya Kak Deni akan coba bahas materi yang sering keluar saja ya. Jadi dari data statistik yang ada dari setiap tahun gitu ya, kalau dilihat memang mekanika itu ada beberapa soal yang sering muncul gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Bisa dilanjut? Oke. Bisa dilanjut, Kak. Oke, siap. Yang berikutnya nah ini materi mekanika ya. Yang insya Allah pada hari ini kita akan bahas gitu. Jadi tentang gerak lurus, kemudian usaha dan energi, dinamika partikel, dan hukum Newton, momentum dan impuls, dan fluida. Gitu. Jadi mekanika ini adalah sebetulnya kalau sedikit pengetahuan bahwa mekanika adalah ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak. Gitu. Nah, di mana mekanika ini ada bagiannya kinematika, ya, ada bagiannya dinamika. Gitu. Kalau kinematika ini masuknya ke dalam gerak lurus. Jadi mempelajari tentang gerak tanpa harus tahu penyebab benda itu bergerak. Kalau di dinamika lawannya, ya. Jadi mempelajari tentang gerak benda harus tahu dulu penyebab benda itu bergerak. Makanya muncul istilah gaya. Jadi dalam dinamika itu nanti akan muncul, akan diceritakan tentang gaya gitu. Nah kalau dalam kinematika tidak ada, ya. Jadi ini akan coba hari ini dikerucutkan atau dibatasi untuk membahas ini. Baik, selanjutnya, nah ini ke contoh soal saja supaya lebih real ya. Jadi ini Kak Deni ngambil contoh soal ini dari modul online Permata Belajar. Nah ini contoh soalnya ya. Jadi ini contoh soal tentang kinematika ya. Nah, ini kinematika bisa dilihat dulu di sini soalnya ya. Ini tentang gerak lurus ya. Nah, di sini ada mobil A dan B bergerak saling menjauhi ya. Bergerak saling menjauhi dengan kecepatan konstan. Nah, dengan kecepatan konstan ini ada kata kunci di sini. Berarti kalau misalkan ada kecepatan konstan, berarti ada juga kecepatan yang
tidak konstan atau kecepatannya berubah gitu. Nah, itulah sebetulnya yang membedakan istilah GLB dengan GLBB. Barangkali sudah dibahas ya ini ya. Nah, jadi kalau GLB itu gerak lurus beraturan. Jadi gerak lurus beraturan itu adalah kecepatannya konstan. Kalau GLBB berarti gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau berubah beraturan berarti ini kecepatannya berubah. Jadi kalau kecepatannya berubah berarti ada istilah percepatan. Nah, jadi nanti kalau kalian menemukan kata kecepatannya konstan, itu sudah pasti adalah GLB. Nah, sedangkan GLB itu punya rumus umum ya. Jadi rumus umum dari GLB itu hanya satu sebenarnya. Ya. Jadi di dalam GLB itu ini ya, ini kecepatan konstan ini kalau kalau diterjemahkan itu adalah GLB ya. Nah, ini kalau diterjemahkan tuh GLB. Apa itu GLB? Sekali lagi bisa disebutkan kembali, Neti? Gerak lurus beraturan. Oke, pintar ya. Gerak lurus beraturan. Jadi di dalam gerak lurus beraturan ini, sekali lagi tidak diceritakan tentang percepatan. Jadi yang ada adalah istilah percepatan, istilah jarak, dan istilah waktu. Makanya dalam GLBB ini kalian hanya cukup menggunakan satu rumus. Nah, rumusnya apa? Nah, rumusnya adalah S sama dengan V kali T. Nah, ini rumusnya. Cuman satu. Kecepatan. Nah, kalau Bapak, kalau kakak baca dalam buku Pak Yohanes Surya, ini sebenarnya kalau di dalam fisika, kalian ingat simbol, karena fisika itu tidak lepas dari simbolnya. Kecepatan tuh V, waktu itu T, kalau jarak itu S. Itu ingatnya adalah bahasa Inggrisnya aja. Jadi kalau jarak itu bahasa Inggrisnya apa? Nah, ingatnya inisial S gitu. Ya, Horada, tahu nggak apa itu S singkatan dari apa bahasa Inggris dari jarak? Tahu nggak? Neti tahu nggak Neti? S itu apa dari bahasa Inggrisnya? Ingat nggak? Atau tahu nggak? Jadi S itu adalah dari bahasa Inggris namanya space ya. Kalau V itu kecepatan. Jadi kalau kecepatan itu velocity ya. Kalau T itu waktu, berarti dia adalah time ya. Jadi S sama dengan V kali itu. Jadi ini yang digunakan dalam konsep kecepatan konstan ya. Jadi udah pastinya bahwa kecepatannya adalah 20 meter per sekon. Nah, ini adalah V-nya ya, kecepatannya. Oke. Yang ditanya adalah ketika si mobil A dan B ini bergerak saling menjauhi. Nah, ketika keduanya terpisah sejauh 1.200 meter, berapa waktu yang dibutuhkan? Jadi awalnya, jadi gini, si fisika di dalam soal fisika ini ada dua mobil. Nah, kakak ceritakan dulu. Ini ada dua mobil nih. Ada dua mobil, mobil A, kemudian dan mobil B, gitu ya. Nah, bayang ya. Nah, kemudian mobil A dan mobil B ini saling menjauhi, saling menjauh, ya. Nah, saling menjauh tentunya dengan kecepatan yang berbeda ya. A kecepatannya adalah 20, B adalah 30. Nah, tapi kecepatan A-nya nggak berubah, konstan gitu ya. Jadi ketika bergerak si A menjauhi B itu nggak 20, tetap kecepatan 20. Termasuk yang B. Jadi kecepatannya adalah 30 ya. Jadi tidak berubah. Nah, jadi ini kecepatan A-nya adalah 20 meter per sekon. Oke, kecepatan B-nya adalah 30 meter per sekon. Ini saling menjauhi. Oke. Nah, kemudian setelah A dan B terpisah, nah ini terpisah ya. A dan B-nya terpisah dengan jarak 1.200 meter. 1.200 meter. Oke, pertanyaannya sederhana.
Nah, ini posisi awal. Misalkan ini posisi awalnya di sini. Nah, ini posisi awal. Kira-kira mana yang lebih jauh dari posisi awal? Apakah A atau B? Coba. B. Ah, Neti ya yang jawab ya? Iya. Neti, Niti, Kak. Neti mana yang lebih jauh dari posisi awal, Neti? B. Yang B. Aduh, pinter. Sip. Kenapa yang B, Neti? Lebih jauh. Karena Karena kecepatannya tetap dari 30. karena kecepatannya lebih besar daripada kecepatan A, ya. Betul ya? Jadi si B itu pasti akan lebih jauh. Karena di sini bisa dilihat ya. Jadi jarak dengan kecepatan itu dia berbanding lurus. Betul nggak? Artinya kalau kecepatannya besar, maka jaraknya juga akan lebih besar. Gitu. Jadi secara otomatis B akan lebih jauh. Gitu. Nah, daripada A. Tapi yang jelas antara A dan B ini adalah 1.200 meter. Gitu. Nah, misalkan begini. Kalau jarak dari titik awal ke A, kita kan belum tahu nih ya. Misalkan kakak ibaratkan adalah jaraknya adalah X. Ya, kan belum tahu kan? Nah, berarti otomatis dari awal ke B berarti adalah berapa? Nah, dari posisi awal ke B berarti berapa? Kalau dari posisi awal ke A adalah X, berarti kalau dari posisi awal ke B berapa? 120x. Porada, bisa nggak? Oke, sekarang gini aja. Nih, Kak Denny mau nanya nih. Kalau misalkan dari posisi awal ke A, misalkan ini adalah umpama nih 100 meter misalkan. Ini 100 meter. Berarti dari posisi awal ke B berapa? Ayo. 1.100 meter. 1.100 meter. 1.100 meter, betul. Nah, pertanyaannya itu, dari mana dapat 1.100 meter? 1.200 dikurang 100. Ya, sip. Nah, itu konsepnya. Ya, jadi tinggal dikurangi. Oke, sekarang coba. Kalau seandainya dari posisi awal ke A adalah X, berarti dari awal ke B adalah? 1.200 dikurang X. Nah, itu. Sip. Berarti jawabannya itu. Kadang ketika dituliskan dalam bentuk angka bisa. Jadi ketika membentuk dengan variabel itu kadang suka bingung, ya. Jadi secara otomatis ini adalah jarak dari posisi awal ke B adalah 1.200 dikurang apa? X. Dikurang X. Oke. Sampai sini kebayang nggak? Ini konsepnya dulu ya. Konsepnya dulu. Ada pertanyaan nggak? Forada, Neti ada pertanyaan nggak? Lanjut. Lanjut? Oke, siap. Baik, sekarang gini. Kalau ada waktu yang dibutuhkan, ini bicara waktu ya. Karena tadi sekali lagi kata Kak Dendi bahwa yang namanya GLB itu didapat dari kata konstan ini. Nah, secara otomatis akan diceritakan jarak, akan diceritakan kecepatan, akan diceritakan waktu. Jadi 3 hal ini yang selalu akan jadi perbincangan ya. Nah, tadi kecepatan sudah, kemudian yang kedua kita bicara jarak tadi ya. Nah, sekarang kita bicara waktu. Nah, bicara waktu dari posisi awal ke A, kemudian dari posisi awal B, ini waktunya sama nggak? Sama, pasti kan? Logis kan? Jadi waktu yang dibutuhkan oleh mobil A bergerak sampai dengan X meter, kemudian waktu yang dibutuhkan oleh mobil B bergerak sampai 1.200 kurang X meter, itu sama. Jadi di sini ada ketentuan bahwa waktu yang dibutuhkan A akan sama dengan waktu yang dibutuhkan B. Nah, ini dia konsep. Jadi untuk menjawab soal nomor 1 itu ini. Konsepnya ini. Logikanya ini. Cara berpikirnya ini. Ya. TA sama dengan TB. Sedangkan dari rumusan,
berarti kalau S sama dengan V kali T, berarti T sama dengan apa? T sama dengan S dibagi V. Tuh ya. Nah, S dibagi V, tinggal dibagi. Gitu. Berarti yang ini gimana coba? TA berarti apa? S per V. Ayo, Forada gimana nih? Ya? Neti gimana Net? Ini. Berarti T di sini gimana? Tadi kan T sama dengan S per V. Nah, untuk TA berarti jarak per kecepatan. Berapa jaraknya untuk A? X Yang ini. enggak. Hah? Ayo. Jaraknya. X per 20. Oke, berarti ini X per 20. 20. Betul. Sama dengan kalau yang B berarti? 1200 Ah, X per iya. 30. Sip, pinter. Kurang per 3. 30. 30. Tuh. Jadi sebetulnya konsep fisika mah sampai sini. Ya. Jadi ini mah matematik. Selanjutnya mah ya. Nah, ini tinggal dikali silang atau ini dicoret dulu kan ya. Ini bisa dicoret kan? Tuh. Terus kali silangnya. Ini 3 dikali X. Terus ini 2 dikali. Jadi ini kalau ditulis 3X, betul ya? Sama dengan apa? 2 dikali 1200, betul. Dikurang apa? Kurang X. Dikurang X. Dibuka kurungnya ya. Coba buka kurungnya. Jadi 3X sama dengan apa? 2 Dikaliin berapa? 2400 2400 terus dikurang 2X. Oke, pinter. Kurang 2. 2X. Nah, 2X-nya pindah ruas ya. Ya. Jadi positifnya. 3X tambah 2X. Oke, betul, pinter. 3X sama 2X sama dengan 2400. 2400. Berarti ini jadi 5X. 5X sama dengan apa? 2400. 2400. Ini 2400. Jadi X-nya berapa? Sama dengan 4. 2400 dibagi berapa? Bagi 5. Oke, berapa hasilnya? 480 Oke, pintar. 480 meter. Ini teh X ya? X itu apa tadi? Jarak? jarak A Nah, jarak A dari titik A awal. awal. Sesuai ya, jarak tempuh mobil A adalah 480. Berarti opsi kemungkinan antara A dan D. D. Nah, tinggal kita mencari waktu. Gampang ya. Waktu mah tinggal masukin ke sini aja. Ya. Benar nggak? Oh, berarti di sini ketahuan. TA sama dengan SA dibagi V A. di A. SA-nya berapa tadi dapat? 480. Oke. V-nya berapa? 20. Jadi berapa? Ini kita coret. Nih. 48 dibagi 2 berapa? 24. 24 sekon. Jadi kita dipaksa untuk menjawab D. Oke, ada pertanyaan sampai sini nggak? Silakan. Cok, jadi targetnya gini, Kak Denny gini. Jadi dalam satu soal, Forada sama Neti bisa menggali lebih banyak konsep gitu. Nah, jadi konsep-konsep yang ada mulai dari konsep GLB-nya, kemudian apa yang harus dilakukan. Barangkali nanti kalau sudah, jadi konsep fisikanya mah sampai di sini sebenarnya ya. Jadi ini lebih ke matematik. Cok, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada nggak? Nah, ini ada yang baru datang juga ya. Ada Nora, ada Sylvia. Selamat datang.
Silakan Neti sama Korada ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Enggak, Kak. Udah jelas. Jelas ya? Jelas ya? Oke. Bisa dilanjut, Kak? Bisa. Bisa? Oke. Baik. Nah, ini soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya. Ini sama sebetulnya, ini soal tentang gerak lurus ya. Tapi ini gerak parabola ya. Nah, kenapa gerak parabola? Karena di sini ada istilah peluru. Peluru. Biasanya kalau ada istilah gerak peluru itu identik dengan gerak parabola. Ya. Jadi kalau gerak peluru atau gerak parabola itu biasanya nanti, nah ini dibicarakan sudut. Ini ada sudutnya. Ya. Nah, jelas ada kecepatan awal kan ya. Kan nggak mungkin peluru bergerak dengan sudut 53 derajat tuh tanpa ada kecepatan awal, kan itu mustahil kan ya. Oke, jadi kalau kakak gambarkan tuh begini. Jadi nanti gerak peluru T seperti ini ya. Nah, ini gerak peluru. Nah, ini atau gerak parabola lah. Nah, ini seperti ini nih. Ya, seperti ini. Nah, jadi dalam gerak parabola ini ada sudut yang dibentuk gitu. Nah, ini sudutnya adalah 53 derajat. Nah, ini sudut yang dibentuk. Oke. Nah, arahnya kemana? Jadi arahnya tuh dia seperti ini. Nah, arah kecepatannya, finalnya. Oke. Nah, dalam fisika itu selalu dibicarakan selain nilai, selain besar, dibicarakan juga arah. Makanya ada disebutnya kalau di kelas 1 itu kalian waktu zaman belajar fisika kelas 1 tuh ada yang disebut dengan besaran vektor. Nah, jadi kecepatan ini adalah salah satu besaran vektor. Nah, dia arahnya tuh miring gitu atau ortogonal. Nah, ini dalam soal-soal mekanika ini kalian harus paham ya bahwa arah-arah dari gaya atau arah-arah dari besaran vektor ini harus tahu ya, harus bisa menguraikan kalau seandainya nanti tidak searah sumbu X atau sumbu Y itu kan muncul ya. Jadi nanti kalau si vektor kecepatan ini arahnya dia ortogonal, itu selalu diurai jadi 2 gitu. Diurai jadi 2T, arahnya jadi ada yang searah sumbu Y. Ini kan sumbu Y ya. Sumbu Y itu adalah arah vertikal dan ada arah sumbu X atau ini horizontal. Ya. Jadi pokoknya setiap besaran vektor kalau di sini kecepatannya itu selalu ada 2 vektor gaya ya. Kalau arahnya ortogonal. Jadi dibikin searah sumbu Y atau di sini adalah V0 X, V0 Y ya. Nah, di sini namanya V0 X. Jadi ada 2. Jadi ada V0 Y, ada V0 X. Nah, kecepatannya adalah nilainya adalah 10. V0, berarti V0 yang ini ya. Nah, berarti ada V0 X, V0 Y. Nah, apa hubungannya antara V0 X dengan V0 Y? Nah, di sini kalau di zaman SMA mungkin dulu waktu gurunya nerangin di sekolah mah kan lihat samping dan depan ya. Jadi kalau samping sudut itu dikalikan cos, kalau depan sudut itu dikalikan sin. Jadi kebetulan si 53 ini kan di sini ya, sudut 53 derajat ya. Berarti sin. Nah, betul ya. Berarti P0X ini samping atau depan? Depan. Hah? Samping atau depan? Jadi gini, kalau dibuat segitiga, Depan. gini nih ya. Nah, seperti ini. Ini kan grafik kartesius ya. Ini nanti beberapa soal berikutnya itu selalu menggunakan konsep ini ya. Samping atau depan. Gitu.
Nah, ini misalkan finalnya ke sini. Ini finalnya. Nah, ini adalah sumbu Y. Tuh ya, ini sumbu apa? Sumbu X. Nah, ini sudutnya di sini. Ya. Nah, berarti kalian gampangnya itu bikin aja segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku sini sama ke sini. Ya. Tuh, kan membentuk segitiga siku-siku ya. Tuh. Jadi ke sini adalah X, final X ya. Nah, ke sini adalah final Y. Kalau di sini KDNI di sini nyimpennya final Y-nya. Jadi sama aja kan. Yang terpenting adalah arah sebetulnya. Arahnya kemana. Jadi kalau final X ini adalah samping. Samping dari sudut 53. Benar nggak? Kan ini sampingnya, ini sudut. Ini sampingnya. Ya, final X. Kalau final Y berarti adalah depan. Nah, kalau depan berarti final Y. Nah, kalau depan ini dikalikan sin. Kan cos. Ingat nggak? Ya, ulangi ya. Kalau depan, ini depan ya, itu dikalikan apa? Sin, betul. Kalau samping dikalikan? Cos. Jadi nanti P0 XT adalah P0 dikali apa? Cos? Cos 53. Cos 53. Oke? Derajat. Kalau P0 Y berarti gimana? P0 dikali apa? Sin 50. 3 derajat. Pintar. Sampai sini paham nggak? Ini nanti ada beberapa soal, 4 sampai 5 soal itu menggunakan konsep ini. Jadi konsep menguraikan gaya yang searah sumbu X dan sumbu Y itu nanti Neti sama itu harus paham gitu ya. Jadi Forada harus ngerti nanti dalam menguraikan dalam menguraikan vektor gitu ya. Baik. Kemudian kalau tidak ada pertanyaan, di sini pertanyaannya adalah jarak terjauh. Nah, pertanyaan ada jarak terjauh. Berarti kalau jarak terjauh teh dari posisi awal si peluru ini sampai di sini. Tuh. Ya. Berarti kalau jarak itu nanti kaitannya dengan kalau jarak sumbu X itu kaitannya dengan X gitu ya. Tadi ya jaraknya. Nah, berapa X istilahnya mah terjauh teh maksimum gitu. Berapa X maksimumnya? Nah. Jadi X maksimumnya berapa? Nah, ini ada rumus jadi. Nah, rumus jadinya adalah P0 kuadrat ya. P0 kuadrat dikali 2 kali sin 53 derajat kali cos 53 derajat nanti dibagi oleh G. Nah, gitu. Ya. Jadi sebetulnya ini kalau ditulis lagi ini P0 X kali P0 Y ya, kali 2 dibagi G. Nah, bisa. Atau ada yang menulis diuraikan lagi jadi ini. Jadi sebetulnya intinya kalian mencari dulu P0 X-nya berapa, P0 Y-nya berapa, baru kalikan, nanti dibagi oleh gravitasi. Cuma nanti dikali 2. Ya. Gitu. Sok tinggal dimasukkan sekarang mah ya nilainya ya. P0-nya ada nggak? P0-nya berapa? Kecepatan awal P0 tuh. Yang ini ya? 10 meter. Oke, 10 meter per sekon. Terus dikali berapa? Dikali 2 ya. Dikali sin 53. Sin. Ingat nggak sin 53 berapa? Lupa? Lupa ya? Oke. Nah, ada segitiga siku-siku
Pernah dengar nggak istilah triple Pitagoras? Pernah dengar nggak? Pernah mungkin ya, lupanya. Teh, ini 3, terus ini 4, ini berapa? 5, betul. 3, 4, 5. Gitu ya. Nah, sudutnya ini ketentuannya adalah 37 derajat. Ya. Yang ini adalah 53 derajat. Gitu. Ini 53, ini 37. Ya. Nah, berarti kalau ditanya sin 53, nah ini berapa? Tadi sin itu ingatnya depan atau samping? Depan. Depan. Oke, depan 53 berapa? 37. 4. Sisi 4. Jadi yang depan itu apa sisinya? Ini 53. Depannya berapa? 4 ya? Benar? Depan 53 itu 4 kan? Nah, depan per miring. Jadi 4/5. Tuh. Jadi muncullah rumusan sin itu demi depan miring gitu ya. Nah, demi depan miring. Intinya kalau sin mah tadi depan kan, konsepnya kan tadi udah ya. Kalau cos berarti apa? Samping per miring. Pinter. Samping per miring. Berapa samping 53? 3/5. 3/5. Pinter. Sip. Kalau tan nggak apa-apa nambahin ya. Kalau tan 53? Tan Kalau ini demi, kalau ini sami, kalau ini desa. Kalau ini desa, apa desa? Depan per samping. Depan per samping. Depannya berapa? 4/3. 4/3. Pintar. Paham nggak konsep ini? Paham. Coba Bapak kakak tanya nih di sini. Kalau sin 37 berapa? Sin 37. Sin 37 berapa? Ini 37. Oh, sin tadi apa sin? Coba. Depan per miring. Depan per miring. Berarti berapa kalau sin 37? 3/5. 3/5. Kalau cos 37? Cos 37. Cos 37? 4/5. 4/5. Pinter. Kalau tan 37? Tan 37 tan desa. 3/4. Benar. Sip. Bisa ya? Paham ya? Bisa. Jadi nanti kalau memang tidak ingat, bikinlah seperti ini. 345, ini 37, ini 53. Sudutnya ini pasti lebih kecil. Gitu ya. Oke, kembali ke sini. Sin 53 tadi berapa? 4. 4/5. Oke, di sini 4/5. Ya. Dikali cos 53 berapa? 3/5. Oke, 3/5. Dibagi gravitasi. Gravitasinya ada nggak? Diketahui nggak? 10 meter per sekon. Oke, gravitasinya adalah 10 meter per sekon. Nah, ini 10. Ya. Jadi ini 10-nya kita coret, betul ya? Ya. Nah, terus gimana? Ini 2 kali 4 kali 3 berapa? Sama dengan 2 kali 4 berapa? 8. 24/25. Jadi ini per 25 ya. Jadi ini, oh ini kuadrat ya, lupanya. Kuadrat nih, lupa. Nah, kuadrat. Betul nggak? Jadi ini dicoret sisa 10 ya. Nah, jadi ini sisanya berapa? Iya. Ini dicoret kuadrat kan ya. Coret berarti sini masih sisa 10. Jadi ini 10 dengan 5 bisa dicoret ya. Sisa 2. 2. Nah, 2 juga dicoret ya.
Iya. Oke, sisanya berapa nih? 4 kali 3 berapa? 12. 12. Tadi 12. dibagi berapa? Dibagi ini masih ada 5 ya? 5. Nah, ini kan 5. sisanya 5. 12 dibagi 5. Berapa? 6. 2,4. 2,4 ya? Ada jawaban ya? Oke, 2,4 ya? 2,4. Benar nggak ngitungnya? Coba dicek lagi. Cek lagi coba. Takut ada yang salah ngitung. 3/5 yang ini ya. Coba ini 10 kali, ulangi ya, coba ngitungnya ulangi. Ya ulang. Coba ulangi dulu. Takut ada yang salah. Kita hapus dulu. Sok. Ini dibagi G ya. Dibagi G. Di nolnya berapa tadi? 10 ya. 10 pangkat 2. Kita coba dipecah aja ya. 100 berarti ya ini ya. 100 kali berapa? Kali 2. Kali 2. Kali sin 53 berapa tadi? 4/5. Oke, ini kali 4/5. Dikali cos 53. 3/5. 3/5. Dibagi berapa? 10 ya? Bagi 10. Oke. Terus ini kita coret 10-nya. Ini. 10 bagi 5, sisa 2. Oke, ini 10 bagi 5. Sisa Sisa 2. 2 ya? Ya. 2 Oke. kali 2, 4. Nah, berarti ini 2-nya nggak ketulis tadi ya? 2 Iya. kali 2 berarti berapa? 2 kali 2, 4. 4. 4 kali 4 berapa? 16. 16 kali 3 berapa? 40. 48 Dibagi berapa? Per 5. Jadi ini 9,6 ya? 6. Tadi ini 2-nya nggak kali ya? Ya, nggak ditulis tadi. Nggak ditulis, betul. Terlalu semangat ya tadi ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada nggak? Nah, ini sedikit pengembangan. Jadi biasanya kalau dalam soal UTBK atau dalam soal SBMPTN ini, yang ditanya itu biasanya jarak terjauh sama titik tertinggi di sini. Jadi yang ditanya kadang ditanya berapa di sini H atau H maksimum. Atau ini yang ditanya adalah Y maksimum. Jadi bisa dua kemungkinan. Jadi apakah ditanya X atau H? Biasanya itu yang ditanya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sok, Neti sama Porada ada yang ditanyakan nggak? Kebayang nggak? Asal apa rumusnya? Ada nggak? Paham nggak? Intinya kalau gerak peluru itu pasti gerak parabola ya. Ada yang mau tanyakan? Kang, di situ ada Sylvia juga, Kang. Oh, siap. Ada Ilham. Ada Ilham. Oh, Ilham, Sylvia,
Selamat siang. Ilham, Sylvia, selamat siang. Oke. Sylvia, bisa dengar suara kakak Ilham? Baik, bisa dilanjut. Neti, bisa dilanjut, Net? Bisa. Oke, Bisa, Kak. siap. Nah, Ya, ini Pak. soal berikutnya. Nah, ini. Nah, ini juga sama ya, gerak peluru. Nah, ini gerak peluru, tapi ini tadi makan arah sumbu X ya. Nah, ini arahnya sumbu Y. Nah, ini bisa kalian lihat. Jadi ada sebuah benda A, ini bergerak dari posisi A ke B ya. Nah, dari A ke B, bergerak. Nah, kemudian A ini berada pada ketinggian 20 meter ya, A-nya. Kemudian di sini B ini ketinggiannya 5 meter. Nah, antara A dan B ini ada sebuah, anggap ini sebuah parit aja ya, dengan jarak 4 meter. Nah, pertanyaannya adalah berapa kecepatan peluru ini dari A ke B supaya sampai ke B. Ya. Nah, di sini kita menggunakan konsep arah sumbu X ya dan arah sumbu Y. Jadi kalau gerak peluru tadi kan ya yang searah sumbu X ini berarti dia kecepatannya tidak berubah ya, konstan. Atau di istilahnya tadi GLB. Tapi kalau misalkan geraknya searah sumbu Y dari A ke B sini ya, itu geraknya GLBB atau gerak berubah beraturan atau kecepatannya berubah gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba mencari dulu waktu ya. Waktu yang dibutuhkan dari dari A ke B gitu. Nah, waktu yang dibutuhkan dari A ke B ini kita menggunakan konsep GLBB. Nah, tadi kan kita sudah ya bahwa bicara tentang GLB ya, tadi udah ya. Nih tulis lagi nggak apa-apa. Kalau bicara GLB itu kita hanya punya satu rumus. Nah, rumusnya adalah S sama dengan V kali T. Kalau bicara GLBB, nah kalau bicara GLBB, ini ada rumusannya ada 3 ya. Nah, berhubung GLBB ini kecepatannya berubah, berarti ada kecepatan awal, ada kecepatan akhir ya. Nah, jadi nanti ada Vt, ini kecepatan akhir, anggapnya pada saat T, itu sama dengan V0 plus minus A kali T. Gitu. Nah, jadi karena kecepatannya berubah, muncullah yang disebut dengan percepatan atau A. Jadi ini kecepatan akhir, ini kecepatan awal, ini percepatan. Ini rumusan pertama ya. Rumusan kedua, S jarak ya sama dengan V0 kali T, V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, kenapa plus minus? Karena yang namanya tadi kan kecepatannya berubah. Jadi kalau kecepatan berubah berarti bisa makin besar, bisa makin kecil. Kalau makin besar itu namanya dipercepat. Ya. Jadi kalau kecepatan akhirnya lebih besar dari kecepatan awal berarti dipercepat. Itu ya. Kalau kecepatan akhirnya lebih kecil berarti diperlambat. Makanya di sini istilahnya plus minus. Ya. Kalau plus dipercepat, kalau min berarti diperlambat. Kemudian di sini yang ketiga rumusnya adalah Vt kuadrat ya sama dengan V0 kuadrat plus minus 2A kali S. Nah, jadi ada 3 rumusan ya. Oke, sampai sini. Ini pernah diajarkan nggak ini? Pernah ya ini ya?
Ini Pernah. sebetulnya rumus sakti ya untuk GLB dan GLBB. Ya, ada 3 rumus. Oke, tadi sepakat kembali ke soal. Kalau peluru ini bergerak horizontal searah sumbu X, itu GLB. Kalau peluru itu bergerak secara vertikal arah sumbu, kalau di sini dari atas ke bawah, itu GLBB. Nah, kita akan cari dulu waktu dengan menggunakan konsep GLBB. Ya. Nah, di sini kita pakai rumus yang mana coba? Kalau mencari waktu. Ayo. Untuk pergerakan searah sumbu Y ya, yang hubungannya dengan ketinggian. Yang ini. Ketiga rumus ini, kira-kira yang mana? Pakainya. Oh, mencari waktu. S. Yang mana? Yang ke satu, yang kedua, atau yang ketiga? Coba. Ada jaraknya, ada kecepatannya, ya. Kemudian dicarinya waktu. Nah, kalau percepatan ada nggak di sini? Ketika A ke B ada percepatan nggak? Enggak. Pasti ada kan? Ada. Kan tadi GLBB yang searah sumbu Y ya. Nah, tapi percepatannya spesifik di sini adalah karena geraknya vertikal, ya. Artinya searah sumbu Y, berarti kecepatannya namanya kecepatan gravitasi yang G yang ini kita pakai. Ya. Nah, jadi di sini kita pakai yang ini, yang kedua, ya. S sama dengan P0 kali T plus atau min? Dipercepat atau diperlambat? Ayo. A ke B makin cepat atau makin lambat? Makin cepat. Makin cepat. Berarti positif atau negatif? Positif. Positif. Oke. Sip, bagus. Nah, ini S ya. S ini ganti jadi H. Gitu. H kita ganti ya. Karena hubungannya dengan ketinggian. Sama dengan V0 kali T. Ya, ini V0 Y sebenarnya di sini ya. Ditambah setengah kali A kali T pangkat 2. Oke. Hanya yang mana? Dari A ke B berapa hanya coba? Hah? 15. Ayo, dari sini ke sini berapa jaraknya? 15. 15, pinter. Ini 15 meter. Berarti ini 15 sama dengan. Nah, kalau kecepatannya untuk searah sumbu Y ini 0. Ya, tidak ada kecepatan. Jadi kecepatannya itu hanya ada searah sumbu X. Ke sini aja kan? Kan tidak ada arahnya ke sini kan? Ya, tidak ada ya arahnya yang ke bawah kan? Jadi ini sama dengan 0. Ya. Artinya posisinya jatuh bebas gitu. Jadi ini 0 plus ya, ditambah setengah, ini A-nya ganti jadi G, sorry. Setengah kali G-nya berapa? 10. 10 kali T pangkat 2. Gitu kan ya? Berarti ini 15 sama dengan ini 0 ya? Coret berapa? 5. Kali 5. Jadi ini 5 kali T pangkat berapa? Kuadrat. Kuadrat, betul. Jadi T kuadrat sama dengan berapa? 3. Betul ya? 15 bagi 5. Berarti T-nya adalah sama dengan? Akar 3. Ketemu T-nya. Ya. Baru kemudian mencari kecepatan. Kecepatan yang arah sumbu X-nya. Gunakan rumus GLB yang ini. Ya. Tuh. S-nya ganti jadi X. Ya. Kecepatannya V. Kalau di sini V0. Arah sumbu X ya. V0 dikali apa? Kali T. Ya. Jadi X sama dengan V0. X-nya ada ya? Sorry. X-nya berapa? Sini? 4. Oke, 4 sama dengan 0. V0 dikali berapa? Akar 3. Oke, pinter, akar 3. Jadi V0-nya berapa?
4 Akar 3. per Akar akar. tiga. Ada nggak jawabannya? 3. Ada nggak jawabannya? Ada nggak? ABCD ada nggak 4 per akar 3? Enggak. Nggak ada. Kumaha tuh kalau nggak ada macing. Gimana? Ini kalau dalam matematik dirasionalkan. Ingat nggak? Rasional. Iya. Kalau dirasionalkan ini dikali akar 3. Per akar 3. Ingat nggak? Ingat. Jadi bukan tidak ada jawabannya, tapi bentuk yang lain gitu ya. Dirasionalkan. Berarti akar 3 kali akar 3 berapa? 3. Akar Jadi 9. Iya. akar 9, betul. Akar 9 teh ada berapa akar 9? 3. Ini kan sebetulnya kayak gini ya, akar 9 dikali akar 3. Nah, akar 9 itu kan 3. Jadi 4 per 3, ini apa? Akar. Akar 3. Akar 3. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu nggak? Sok kita coba diskusi di sini. Ada nggak? Ada nggak? Sok. Porada, ada pertanyaan? Ngerti nggak, Porada? Ngerti. Pusing nggak? Neti ada pertanyaan nggak, Neti? Paham nggak, Neti? Nih. Paham. Nah, Ilham ada pertanyaan, Ilham nggak? Gampang nggak, Ilham? Soal kayak gini. Gampang. Gampang nggak? Ya minimal kan hari ini Kak Deni mencoba mengingat-ingat lagi lah ya. Rumus apa, kemudian kalau ada gambar begini gimana. Gitu. Jadi setidaknya keungkap lagi, gitu. Kebuka lagi. Jadi ini sebetulnya bukan materi baru ya. Adik-adik semua sudah pernah gitu. Jadi sebetulnya tugas Kak Deni di sini untuk mengingatkan kembali. Gitu. Ya, yang pernah dibahas sama gurunya ketika di kelas 1 dan kelas 2. Gitu. Sylvia, ada pertanyaan, Sylvia? Ada yang mau ditanyain nggak? Gimana? Paham nggak, Sylvia? Paham? Oke. Bisa dilanjut nggak? Bisa. Oke, dilanjut ya. Oke. Nah, ini. Pernah nemu, ini juga Bapak Kakak ambil dari Bank Soal Permata Belajar ya. Nah, ini sudah masuk ke dalam materi dinamika ya. Ini sudah masuk ke dalam materi dinamika. Jadi kalau dalam dinamika mah tadi kan kata kuncinya sudah dibicarakan tentang gaya. Gitu. Kalau dalam kinematika mah tidak dibicarakan gaya. Nah ini sudah dibicarakan. Coba di sini perhatikan gambar ya. Ini ada gambar. Ini ada, anggap saja ini sebuah balok ya. Ini sebuah balok dengan massa 2 kg. Kemudian ini percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini bidangnya licin gitu ya. Nah, kalau bidangnya licin ini sebetulnya ada informasi yang tersembunyi ini sebenarnya ya. Jadi kata di sini bidangnya licin itu ada makna yang tersirat dalam soal ini. Jadi kalau bidangnya licin itu artinya ada yang tahu nggak ini maksudnya buat apa gitu? Bidangnya licin. Ada nggak? So. Gimana? Ilham, paham? Jadi ini bidangnya licin ini untuk menginformasikan apa gitu? Oh. Percepatan. Percepatan. Oke. Yang lain coba selain itu. Apa? Gaya gesek. Betul, gaya gesek ya. Jadi ada yang menyebutkan gaya gesek. Bagus. Jadi untuk bidangnya licin ini artinya tidak ada gesekan, tidak ada gaya gesek.
Jadi antara balok dengan lantai itu nggak ada gesekan. Jadi artinya sudah dipastikan ini gaya geseknya F gas ya. Nah, ini F gasnya adalah 0. Nol. Itu ya. Nah, gaya gesek itu kalau diibaratkan di sini hukum alamnya lah, hukum alam gaya gesek itu dia berlawanan dengan arah gerak benda. Di sini bendanya balok ya. Jadi kalau balok bergerak ke kanan, kalau di sini mah ya, berarti gaya gesek pasti arah geraknya ke mana? Ke kiri ya. Jadi di sini tidak ada gaya gesek. Oke. Kalau soal dinamika, kembali ke sini ya. Jadi yang harus kalian lakukan pertama kali itu adalah menentukan komponen gaya. Nah, jadi komponen gayanya apa saja. Di sini sudah terlihat bahwa ada gaya sebesar 10 Newton. Nah, ini sudah kelihatan 10 Newton. Sebetulnya di samping yang dituliskan oleh soal 10 Newton ini ada gaya lain yang sebenarnya tidak sudah secara otomatis kalian harus bisa menguraikan gaya yang lainnya, tapi di sini tidak ditulis gitu. Yang pertama, nah hukum alamnya ya, ini hukum alam nih. Jadi ada gaya yang arahnya ke bawah. Gitu. Ini yang disebut dengan gaya apa? Dan harus tegak lurus nih dengan bidang. Gaya apa yang ke bawah? Gaya berat. Bagus. Atau orang menyebutnya W. W berat ya. Sama dengan rumusnya adalah massa kali gravitasi. Ya, oke, itu yang pertama. Yang kedua, itu ada juga gaya yang berlawanan dengan arah gaya berat. Atau yang disebut dengan gaya apa? F. Nah, gaya? Iya, betul. N. N itu berarti gaya normal. Dan gaya normal juga sama. Jadi dia arahnya tegak lurus dengan bidang tapi ke atas. Ya. Kalau gaya berat itu arahnya ke bawah tegak lurus. Jadi ada N gaya normal, kemudian ada W atau gaya berat. Dan ada gaya gesek ke sini ya. Tapi kan tadi gaya gesek tidak diperhitungkan. Ini sama dengan 0 gitu. Ini nggak perlu. Karena ini sudah ditandai dengan ada bidangnya licin. Bidang licin. Oke, sekarang tinggal kita coba si gaya yang 10 ini diuraikan. Tadinya ini arahnya belum sumbu X ya, belum sumbu Y. Ini arahnya ortogonal kan miring gitu ya. Berarti diurai jadi 2 kan tadi ya, sepakatnya. Dibikin segitiga siku-siku. Ya. Dibikin segitiga siku-siku, berarti ke sini ya, sama ke sini. Gitu. Ya. Jadi ini gayanya 10 Newton, berarti ini sudutnya 30 derajat, ini samping atau depan yang ini? Samping. Kalau samping tadi dikalikan apa? Cos. Berarti ini F dikalikan cos berapa? 30 deh. Kalau yang ini jelas, kalau samping berarti depan. Berarti depan dikali Sinus. 30 derajat sin. Oke, Sin F 30. dikali sin 30 derajat. Jadi ada 2. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan menguraikan gaya. Kalian ini akan coba kalian benar-benar ngertinya menguraikan gaya pada sebuah sistem gitu. Ini kalau di sini sistem balok. Jadi gaya apa saja. Jadi itu yang namanya gaya normal, gaya berat ini sudah dipastikan ada, ya. Sudah dipastikan ada pada bidang datar. Sekali lagi gaya berat itu arahnya ke bawah, tegak lurus bidang. Gaya normal arahnya ke atas. Tegak lurus bidang. Berarti ini sudah searah sumbu Y. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Neti ada pertanyaan, Neti? Ada nggak? Oke,
Porada ada pertanyaan, Porada? Enggak, Pak. Heeh. Sylvia ada pertanyaan? Paham nggak menentukan komponen gaya? Bayang ya? Paham, Kak. Oke, siap. Bisa dilanjut? Bisa? Bisa. Oke, sekarang yang ditanya adalah gaya normal. Tapi ditanya adalah N. Gaya normalnya berapa? Gaya normal itu yang ini ya. Oke. Nah, sekarang gini dulu. Kalau gaya normal itu arahnya sumbu X atau sumbu Y? Bunyi. Sumbu Y. Oke, Iya. betul. Yang arah sumbu Y itu ada berapa gaya di sini? Duh. Ayo, ada berapa? Hah? Ayo, ada berapa, Cing? Yang searah sumbu Y? Dua. Ada 2. Apa saja? F sin 30 derajat. Terus? F sin 30, terus? F sama dengan 10 Newton. Nah, kalau F yang 10 Newton, ini arah sumbu X atau sumbu Y? Bapak mau nanya. Kakak mau nanya. Y. Nah, kalau Y. yang F10 ini arah sumbu Y atau sumbu X? Y. Sumbu X. Jadi yang arah 10 Newton ini X. tidak searah sumbu X, tidak searah sumbu Y. Ya. Jadi ini arahnya ortogonal. Makanya yang 10 Newton ini diuraikan. Jadi 2. Jadi ada yang searah sumbu Y, ada yang searah sumbu X. Gitu. Paham nggak? Jadi yang 10 Newton ini itu arahnya ortogonal. Semua yang arahnya ortogonal itu pasti dijadikan 2 komponen. Ya, yang secara sumbu X dan sumbu Y. Jadilah F sin 30 sama F cos 30. Ya. Jadi ini sudah diurai jadi 2 yang ini gitu. Ya. Jadi secara otomatis yang searah sumbu Y ada berapa gaya? Ulangi. Ada? 1. Ada berapa? Sumbu Y itu kan yang arahnya ini ya. Kalau dalam grafik kartesius mah ya. Ini 2. sumbu Y kan ya. Ini sumbu X. X. Jadi ini sumbu Y. X. Ya sumbu X. So, yang searah sumbu Y berarti yang mana? W sama dengan M. W. Oke, yang ini. Terus apa lagi? F. Sin 30 derajat. Pinter. F sin 30. Terus? Gaya normal. Sama gaya normal. Yang ini ya. N. Atau N. Jadi ada 3. Gitu. Jadi N, W, sama F sin 30. Nah, tugas kalian adalah mencari sigmanya. Sigma FY. Gitu. Ya, sigma itu jumlah gaya yang searah sumbu Y. Nah, ini harus sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak ada pergerakan benda yang arahnya vertikal. Jadi benda searah sumbu Y mah tidak bergerak. Artinya dia konstan. Benda itu bergerak searah sumbu X. Gitu. Makanya di sini kalau sigma Fx baru gitu ya. Kalau sigma Fx ini baru M kali A. Karena tidak ada pergerakan benda searah sumbu X. Gitu. Ya. Yang ada pergerakan benda searah sumbu X gitu ya. Kalau searah sumbu Y ini 0. Oke, tadi sudah sepakat bahwa ada 3 gaya yang searah sumbu Y, ada N, ada W, sama F sin 30. Nah, kesepakatannya, kalau gaya yang arahnya ke atas, ini nilainya apa? Positif. Kalau yang gayanya arahnya ke bawah, sumbu Y, berarti negatif. Jadi yang positif yang mana? Yo. F sin 30. Iya, siap. Satu lagi, ada yang lain? Gaya normal. Jadi gaya normal. Jadi nanti N gaya normal ditambah kan positif ya.
F sin berapa? 30 30. derajat gitu ya. Dikurangi apa? Dikurangi W-nya. Kan ke bawah negatif. Sama Sama dengan 0. Itu ya. Ya. Nah, jadi kalian sudah. Nah, ini konsep fisikanya sampai sini. Ini semua orang fisika sudah beres sampai sini. Sisanya adalah menghitung. Nah, itu matematik. Sok kita coba karena yang ditanya adalah gaya normal yang ini ya. Nah, di sini ketemu gaya normal N sama dengan berarti W-nya pindah ruasnya jadi positif. W-nya jadi positif, ini jadi negatif. F dikali berapa sin 30 derajat. Jadi N sama dengan W-nya apa? M kali apa? Massa kali M kali G dikurangi F kali sin 30 derajat. So, jadi N sama dengan M-nya berapa M-nya? 2 kali berapa? 10 Kali 10 dikurangi F-nya berapa? 10 ya? 10 10 kali Ya. sin 30 berapa? setengah. Oke, 1/2. Jadi sama dengan 2 kali 10? 20 dikurangi per 2. 20/2. Ya. Kurang 5. 5. 5-nya? Kurang 5. Kurangi 5. Jadi berapa? 15. 15. Ton. Gitu. Sok, ada pertanyaan nggak? Sampai sini. Ada nggak? Nah, sekarang gini. Sedikit Kak Denny kembangkan soalnya. Kalau nanti ditanya misalkan berapa A-nya. Nah, ditanya berapa A-nya. Percepatannya. Berarti kalian menggunakan rumus ini kan ya? Nah, berarti kalian gunakan rumus ini. Sigma Fx sama dengan M kali A. Nah, sigma Fx. Nah, sekarang gaya yang searah sumbu X di sini mana? Coba. Ada berapa? F cos 30 derajat. F cos 30 sama F geseknya. Karena ininya 0, berarti hanya ada ini aja kan? Ini ada sumbu X. Berarti sigma Fx ya sama dengan M kali Cos A. 30. Gitu ya. Nah, ininya kita ganti. F apa? Cos Cos 30. 30 derajat sama dengan apa? M kali? Ya. Gitu. F-nya berapa F-nya? 10. 10 dikali cos 30 berapa? Setengah. 1/2. 1/2 akar 3. 3. Ya kan ya? M-nya berarti berapa M-nya? 2 kali A. Ini kita coret. 10 dibagi 2 berapa? 5. Jadi ini 5 akar 3 sama dengan 2 kali 2 kali A. A. Jadi ketahuan A-nya berapa? 5 akar 3 dibagi berapa? Nah, ini jawabannya. Oke. Ada pertanyaan? Tuh, jadi dalam satu soal kalian bisa paham beberapa konsep. Kalau begini gimana? Kalau begini. Sok nanya dulu sekarang mah. Seluas-luasnya. Sok. Forada, Ilham, Sylvia, Neti ya, Neti. Sok. Ada? Mau tanyakan? Sok. Kang Dendi, waktu Ya, kita 15 menit lagi, Kang Dendi. Oh ya, siap. Kak Andi siap. Oke. Nah. Sok bertanya dulu atuh. Biasanya kalau gini, kalau Kak Dendi mah kalau mengajar tuh selalu 2 arah gitu. Sok. Jangan sungkan. Nanya aja. Boleh kalau lagi nerangin dipotong nggak apa-apa. Misalkan mau nanya. Ada mau tanyakan? Sylvia, Ilham, Porada, sama Neti ada nggak? Sok. Ini kebayang nggak konsepnya?
Jadi nanti kita coba pengembangan kalau seandainya ada gaya gesek nanti ya gitu. Ada pertanyaan nggak? Sok. Jelas nggak? Gampang nggak? Ini benar-benar soal Kak Denny ambil dari modul permata belajar dan ini juga sangat relevan ya dengan soal UTBK gitu. Relevan banget gitu sama soal SBMPTN. Bisa cek aja sok. Jadi berdasarkan data statistik soal-soal seperti ini yang sering muncul gitu. Ada pertanyaan? Gimana sok? Paham nggak? Bingung nggak? Paham. Paham ya? Oke. Kak Andi, satu soal lagi nggak apa-apa, Kak Andi? Siap, masih bisa, Kak. Masih bisa ya? Ya, Oke, masih siap. bisa. Baik, coba satu soal lagi. Kalau bisa nanti yang ada gaya geseknya ya. Mana ya? Ada nggak ya? Nah, coba yang ini. Nah, yang ini aja nih. Nah, sama ya ini ditanyakan gaya normanya ya. Tapi ini arah gayanya dibalik. Nah, ini arah gayanya dibalik nih. Sok, kumaha? Bukan gaya norma. Oke. Nah. Sama ya ini ya. Ini arahnya ke bawah. Ini kan ortogonal ya. Ini belum searah sumbu X dan sumbu Y kan? Nah, jadi bisa kalian buat seperti ini. Ini arah sumbu X, ini arah sumbu Y. Ini sudutnya 60. Ini depan atau samping yang ini? Depan. Depan. Berarti ini 10 kali sin 60 derajat. 60 derajat. Yang ini sampingnya. Berarti ini 10 kali cos 60 derajat. Gitu. Tentukan gaya normal. Berarti gaya normal ke arah atas ke sini ya. N. Ini ke bawah apa? W. Berarti ini M kali G. Itu kan ya? Ya. Nah, kalau gaya normal tadi arahnya X atau Y? Y. Nah, berarti ini sigma FY sama dengan apa? 0 kan ya? Ada berapa gaya? 3. Ada 3. Mana yang positif? N. Betul. N ya, karena ke atas ya. Yang negatif berarti W kan ya? W. Ya. Sama apa? 10 sin. Pintar 10 sin 60 derajat. 60 derajat sama dengan 0. N ini apa? M kali G. W mah M kali G ya. Kurangi 10 dikali sin 60 berapa? Setengah. Setengah? Akar? Akar 3. Sama dengan 0. N, M-nya berapa M-nya? 2 ya? 2 dikali 10 kurangi 10 dibagi 2 berapa? 5. 5. Ini 5 akar 3 sama dengan 0 kan ya? Jadi N kurang berapa? 20 ini ya? 20. Kurang 5 akar 3 sama dengan 0. Gitu ya? N-nya pindah ruasnya 20-nya. Positif? 20. Positif ya? 5 Ya. akar 3. Ada nggak jawabannya? Ada nggak? Ada, D. Ya? E. Ini sifat distributif ya. 5, keluarin ya. Tuh. 4 tambah akar 3. 3.
Ini sebetulnya satu tipe ya. Ini kalau nggak salah itu tadi tipe 1, ini tipe 2-nya lah. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Sok, ada pertanyaan dulu. Neti ada pertanyaan? Neti, Ilham, Silvia. Ini ada Justiar baru, Kak Andi. Iya, betul. Justiar baru masuk. Justiar, selamat datang Justiar. Ada nggak pertanyaan? Enggak, Bang. Cukup? Gampang nggak? Ilham, ada yang mau nanya Ilham? Enggak, Pak. Paham nggak Ilham? Ini, konsep ini. Paham. Oke. Silvia? Halo Silvia. Paham, Kak. Oke. Kak Andi, masih ada waktu? Masih ada 5 menit. Oh, masih 5 menit. Sok, ada nggak yang mau nanya? Ini sebetulnya masih banyak ya. Ini baru sebagian sebetulnya konsep di mekanika. Jadi ada nanti kan materi fisika tuh ada yang tadinya ada listrik, fisika modern masih banyak sebenarnya. Gitu. Nah, ini sama ya. Ini sebetulnya ditanyanya gaya norma juga. Gaya norma dan percepatan yang tadinya. Kandi, ini boleh satu soal lagi, Kandi ya? Boleh, boleh. Silakan, Kang. Ini ada satu soal lagi nih. Jadi ada suatu balok nih, bermasa 2 kilo, berada pada suatu bidang datar yang licin. Nah, ini juga sama ya. Ada bidang licin, berarti ini tidak ada gaya gesekan ya, ini licin. Mengalami 2 gaya. Nah, mengalami 2 gaya. Ada gayanya ke bawah sini ya, 4F/5, dan ada gayanya ke kanan ya, 3F/5 gitu. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa gaya normal. Berarti langkahnya kalian tadi samanya, menentukan dulu gaya berat dan gaya normal gitu. Gaya berat tuh arahnya ke bawah ke sini. Tadi sepakat ya. Ini ada W. Nah, W itu adalah M kali A ya. M kali G, sorry. Kemudian ada gaya normal. Nah, gaya normal tuh arahnya ke atas ya. N. Nah, di sini tidak ada gaya yang arahnya ortogonal ya, kayak tadinya. Tidak ada gaya yang arahnya membentuk sudut. Berarti tidak perlu lagi ada depan, samping, sin, cosnya, itu nggak ada. Karena ini semua gaya sudah searah sumbu Y dan sumbu X. Ada yang, atau istilah dalam matematik mah ada gayanya sudah searah, sudah vertikal dan sudah horizontal. Nah, tadi sepakat bahwa yang namanya resultan gaya atau jumlah gaya yang searah sumbu Y ini adalah 0. Karena tidak bergerak ke atas dan ke bawah kan. Tapi kalau misalkan gaya yang arahnya, resultan gaya yang serumbu X ini bergerak. Nah, ini sama dengan M kali A. Jadi 2 konsep ini adalah untuk menjawab berapa gaya normal sama berapa percepatan. Jadi percepatan dihitung dari sigma Fx, gaya normal dihitung dari sigma Fy. Kita coba dulu sigma Fy. Oke. So, sumbu Y ada berapa gaya? Ayo. 3, siap. Apa saja? N. N, terus? 4F/5. 4F/5, terus? W. Satu lagi W. Oke. W sama Sekarang mana yang positif? N. 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 Oke. N saja yang positif? Iya, Pak. Oke. N positif. Yang negatif berarti? 4. 4F dibagi 5. 5. Dengan apa? Dengan W-nya.
Nah, dengan W atau dengan M kali G gitu. Sama dengan 0. Yang ditanya adalah N. Dikurangi 4 dikali F-nya berapa tadi? 10 ya. 10. Kali 10 dibagi berapa? 5. 5 dikurangi M-nya adalah 2. Yang ini kan masanya 2 ya. Dikali berapa? 10 sama dengan 0. 10 dibagi 5 berapa? 2. 2. Oke, jadi N kurangi 4 kali 2. 8 dikurangi berapa? 20 ya. Sama dengan berapa? 6. 0. Jadi N kurangi berapa? 8 kurang 20? 28 ya? Sama dengan 0. Maka N-nya berarti sama dengan 28 Newton. Berarti udah nggak ada lagi jawaban ini ya? Oh, ini kan 28. Oke. Sekarang kalau yang searah sumbu X itu untuk mencari A. Ya. Ada berapa gaya? Yang ini. Ada berapa gaya coba? 1. Berapa? Ini kan? Ini 3F dibagi berapa? Bagi 5. Bagi 5 sama dengan M kali. Nah, ini 3 dikali F-nya 10 ya. 10 dibagi berapa? 5 sama dengan M-nya 2. 2 dikali A. Nah, 10 bagi 5 berapa? 2. 2. 2 kali 3? 6. 6. Sama dengan 2. 2A. Maka A sama dengan 3. 6 per 2 sama dengan 3. Nah, ini meter per sekon kuadrat. Cocok ya? Oke, jelas nggak? Jelas. Jelas. Oke, ada pertanyaan? Jelas ya? Gampang? Oke, Kak Andi cukup ya? Siap. Oke, mudah-mudahan apa yang disampaikan Kak Dendi bermanfaat. Ini sebetulnya masih banyak yang ingin Kak Dendi bahas ya. Ini tentang fisika ya. Apalagi nanti kalau kalian sudah masuk ke materi gelombang, optik itu lebih rame ya daripada mekanika. Banyak konsep-konsep yang bisa dibahas. Dan itu juga representasi dengan soal-soal yang ada di UTBK ya, yang tentunya sudah lengkap ada di modul permata belajar. Barangkali itu saja dari Kak Dendi ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada hal yang kurang. Intinya semoga manfaat. Dan Kak Denis selalu mendoakan semoga kalian semua sehat walafiat ya, paling utama, dan tentunya cita-cita kalian untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri bisa tercapai ya. Itu saja Kak Andi, saya kembalikan ke Kak Andi. Terima kasih Kak Andi. Oke, Kang Dendi, terima Ya. kasih Kang Dendi. Oke, saya mau ini dulu nih. Ya, mangga Kak Andi. Ngobrol-ngobrol sama siswa yang ikut. Ada Ilham. Halo Ilham. Halo. Halo Kak. Ya Ilham. Ilham dari sekolah mana ya? Dari Sumatera Utara. Sumatera Utara, sekolahnya di? Sama 1 Pulung. Oh, Sama 1 Polung. Oke. Ini baru kali ini kayaknya Ilham ikut ya? Atau yang kedua kali ya? Baru kali ini. Baru kali ini ya? Oke. Nanti kemarin ikut itu enggak Ilham? Ikut undangan SNPTN? Ikut ya? Lolos? Enggak. Oh enggak ya, berarti nanti ikut yang SBMPTN lagi ya? Ya, Kak. Oke. Terus Ilham sering pakai aplikasi Permata Belajar?
Pakai Kak. Sering ya pakai ya. Oke. Ikut itunya tryout-nya. Ikut Kak. Oke. Jadi di aplikasi Permata Belajar itu kan ada tanya soal juga, tapi untuk yang SBMPTN sebenarnya lebih tepat kalau adik-adik itu mengulang latihan-latihan soal yang ada di paket kelas PTN ya, supaya bisa mempersiapkan diri ya. Gitu kira-kira ya Ilham ya. Iya Kak. Oke, nanti mau ngambil apa Ilham ya? Jurusan apa? Teknik elektro. Teknik elektro di mana? USU Kak. Oke, di USU. Udah pernah coba itu tes minat bakatnya di Permata Belajar? Udah Kak. Udah. Apa yang keluar, Dek? Pertanian. Hasilnya apa? Hasilnya dari tes minat bakatnya hasilnya apa? Entrepreneur kah? Responsibility kah? Lupa Kak. Oh, coba di itu supaya tes minat bakat itu penting supaya Ilham nggak salah jurusan. Jadi kebanyakan orang itu masuk ke kampus ternyata nggak ngerti apa yang mau dicapai atau dituju. Jadi seyogyanya, sebaiknya Ilham sesuai dengan passionnya dari minat dan bakat. Nah, ambillah jurusan yang sesuai. Bisa aja Ilham pengen teknik elektro, tapi sebenarnya dari minat dan bakat passionnya Ilham itu di akuntansi. Bisa aja seperti itu karena itu sama-sama berhitung. Akuntansi juga berhitung, teknik jurusan teknik juga berhitung. Jadi sebaiknya dites aja, dicoba supaya lebih siap untuk masuk ke perguruan tinggi. Ya Ilham ya. Iya Kak. Boleh silakan dicoba, itu kan gratis ya, nggak berbayar itu. Iya Kak. Oke, terima kasih Ilham. Halo Neti. Neti. Halo Neti. Halo, Halo Neti. Neti gimana tadi? Ini kayaknya Neti baru kali ini ya ikut ya? 2 Kak. 2 ya. Yang kemarin dengan Membahas tentang program SNMPTN. oh program bahasa Inggris kah atau Yang, biologi? Atau kimia? yang kimia Kak. Oh yang kimia. Oh Kak Jetri ya. Kak Jetri kimia ya. Oke. Nah sejauh ini Neti gimana ya apanya pandangannya program ini yang disediakan Permata Belajar ini menurut adik Neti gimana? Membantu sih Kak karena diadakan tryout dari Permata juga. Jadi Oke. membantu Kak. Iya. Ya harapan kami juga gitu supaya adik-adik terbantu nanti pada saat persiapan ke perguruan tinggi dengan adanya program yang gratis ini setidaknya bisa menambah pemahaman tentang soal-soal yang diberikan gitu. Jadi adik-adik juga lebih siap untuk menghadapi SBMPTN, nggak grogi. Kayak gini kan Kak Dendi kasih tahu nih gimana kalian melihat soal, kemudian apa yang harus diketahui lebih dulu, bagaimana benda itu kalau licin, gaya geseknya 0, kemudian ada sudut yang membentuk, itu gayanya bagaimana. Jadi harapan kami sih dari Permata Belajar supaya adik-adik lebih siap ya menghadapi SBMPTN gitu. Neti sudah coba minat dan bakat di Permata Belajar? Sudah Kak. Sudah ya? Apa hasilnya? Responsibility. Oh, responsibility itu orang bertanggung jawab. Orang bertanggung jawab itu biasanya lebih kolerik ya orangnya. Orangnya kolerik, dia punya kepercayaan diri untuk melakukan sesuatu. Jadi biasanya itu yang responsibility ini ke arah-arah teknik ya. Apa kemarin itunya? Jurusan yang harus di ituin. Apa ya? Responsibility itu biasanya ke teknik itu. Kalau nggak ke teknik, dia misalnya dokter. Karena perawat. Nah, itu yang responsibility. Dokter, perawat, teknik, gitu arah-arahnya. Jadi
ketika Neti dapat hasil yang seperti itu, jangan jauh-jauh lagi. Jangan ambil misalnya ke desain, karena orang desain itu orang bebas. Susah nanti Neti menyesuaikan passionnya dengan orang desain, karena desain itu orang seni, penuh kebebasan gitu. Jadi dengan Neti udah coba minat dan bakat, sesuaikanlah dengan jurusan yang sesuai dengan itu ya. Boleh kok itu diulang-ulang, tapi ya harus jujur, jangan bermain dengan perasaan. Misalnya, apakah Anda suka berkas? Berkas itu artinya orang yang suka mencatat, menulis, merapikan tempat. Nah, kalau Neti awalnya buat ya, kemudian mikir aku mau coba tidak setuju. Nah, itu bisa membuat hal yang berbeda nanti jadinya. Jadi Neti akan bingung gitu. Yes. Oke ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini grup belajar online tentang fisika series yang disampaikan Kak Dendi dari Permata Belajar kita tutup hari ini. Sampai di sini, kita ketemu minggu depan di pelajaran kimia ya, adik-adik. Iya, Kak. Oke, bye Neti, bye Ilham. Terima kasih Kang Dendi, terima kasih Terima Kak kasih, Surya, bye semuanya.